Udah di share, udah di share screen, Jar. Dah, nah, belum. Kelompok berapa kita? Gak ada nomor-nomornya. Langsung aja Oke, kelompok, langsung marxisme, nama. marxisme. Kelihatan dah ya? Belum. Gue baca di iPad sendiri aja lah. Sabar. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, Sabar, yuk langsung buka. sabar. Gue mau buka. Kamera gue kelihatan nggak? Kelihatan. Ngeliat. Sabar. Udah ya, buka ya. Ini udah join semua belum? Udah. Mau buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Marxisme. Saya Revaldo Alwi, terus ada Zaki Saleh, ada Pijar, ada Aldi, ada Surya Santoso, dan juga ada Palen. Oke, jadi kita akan membahas tentang konflik Ukraina dalam perspektif Marxisme. Jadi, scroll, Jar, bawah, Jar. Lagi. Oke, jadi kita mulai pendahuluannya ya. Jadi analisis konflik Rusia-Ukraina dari perspektif Marxisme itu dia menekankan peran imperialisme, kapitalisme, dan keterlibatan internasional dalam memotivasi kebijakan luar negeri negara-negara kapitalis, serta kritik terhadap kebijakan Barat yang dianggap sebagai upaya untuk memperluas pengaruh dan mengendalikan wilayah lain. Nah, jadi faktor-faktor utamanya itu ada imperialisme dan kapitalisme, ekspansi ekonomi Uni Eropa dan imperialisme Amerika Serikat itu memengaruhi kebijakan agresif Rusia untuk menekan Ukraina. Yang kedua ada aktor penyebab konflik. Konflik itu dipicu oleh faktor pull ekspansi ekonomi Uni Eropa dan faktor push yaitu sejarah perkembangan kapitalisme Rusia. Faktor domestik seperti elit politik dan kelas kapitalis Rusia memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan luar negeri Rusia. Faktor selanjutnya yaitu keterlibatan internasional. Pemerintah Rusia di bawah Putin merasa terancam, baik dalam aspek ekonomi, politik, dan militer, jika Ukraina bergabung dengan pihak Barat, yang dimana dalam konteks ini yaitu NATO. Hal ini menyebabkan Rusia melakukan operasi militer khusus di Ukraina pada 2022. Selanjutnya, faktor yang terakhir itu kritik Marxisme terhadap kebijakan Barat. Kebijakan Barat seperti revolusi Euromaidan pada 2014 dianggap sebagai upaya untuk memperluas pengaruh Barat ke wilayah Eropa Timur dan mengendalikan sumber daya alam Ukraina. Hal ini dianggap sebagai upaya imperialisme Barat untuk menguasai pasar baru. Oke, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Pijar. Mic kamu Jar. Jar, lanjut Jar. Mikrofon Jar. Mic-nya belum nyala, Jar. Mic-nya. Mati. Mic-nya. Mic. Mikrofonnya itu masih mute ini Jar. Nah, Mohon maaf, saya ulangi lagi karena mic-nya mati. Jadi di sini ada akar konflik Rusia Ukraina dalam perspektif Marxisme. Yang pertama adalah identitas nasional, yang kedua adalah kelas kapitalis, yang ketiga adalah elit politik. Imperialisme Amerika dan ekspansi NATO menyoroti bagaimana ekspansi NATO dan negara-negara Barat ke Eropa Timur mempengaruhi dinamika konflik. Ekspansi ini sebagai bagian dari manuver imperialisme Amerika untuk memperluas pengaruhnya dan mengamankan akses ke sumber daya. Ada poin pertama yaitu identitas nasional dan peran identitas, yakni identitas nasional Rusia dan Ukraina itu memainkan peran penting eh, kemudian juga konflik ini dipengaruhi oleh pertarungan identitas
di mana kedua negara ini memiliki klaim sejarah dan budaya yang saling terkait. Yang kedua adalah kelas kapitalis dan elit politik. Dalam analis Marxis, kelas kapitalis dan elit politik mempengaruhi pengambilan keputusan negara. Pertarungan di antara mereka memainkan peran dalam kebijakan luar negeri Rusia dan Ukraina. Selanjutnya ada konteks domestik, yaitu faktor-faktor domestik termasuk proses pembentukan identitas nasional dan kepentingan elit politik juga mempengaruhi konflik tersebut. Dan di sini ada konflik antara Rusia dan Ukraina dengan melibatkan dinamika kompleks yang melibatkan faktor-faktor struktural, identitas, dan kepentingan aktor-aktor domestik menurut Guntur tertulis di tahun 2023. Selanjutnya akan disampaikan oleh Zaki Saleh. Silakan. Silakan, Saleh. Zaki Saleh. Zaki, halo. Lanjut dulu sinyal. Selanjutnya akan digantikan oleh Valen. Silakan Valen. Ya, baik. Di sini terima kasih Saudara Pijar. Di sini ada implikasi secara global, yaitu berdasarkan perspektif Marxisme ada beberapa implikasi global dan kemungkinan yang terjadi ke depan implikasi global itu ada ketegangan antar negara adidaya atau konflik ini juga maksudnya dalam artian konflik ini tuh memperburuk hubungan antara Rusia dan negara-negara Barat terutama AS dan Uni Eropa. Ketegangan yang meningkat ketegangan yang dapat meningkat ini dapat memicu eh, senjata peningkatan senjata baru termasuk juga modernisasi persenjataan nuklir dan memperdalam polarisasi geopolitik di dunia. Ini juga bisa memperkuat blok-blok kekuasaan yang bersaing seperti NATO dan aliansi Rusia dengan negara-negara seperti China dan Iran. Krisis ekonomi global, sanksi ekonomi yang diberikan terhadap Rusia oleh negara-negara Barat telah mengganggu rantai pasokan global, terutama dalam sektor energi dan pangan. Rusia adalah eksportir besar minyak, gas, dan gandum, sementara Ukraina juga merupakan pemasok penting gandum dan bahan pangan lainnya. Gangguan ini telah menyebabkan inflasi global, memperburuk ketidakstabilan ekonomi, dan menciptakan krisis pangan di beberapa bagian dunia. Oke, bisa dilanjut, Pijar. Eh, yang lalu ada peran kelas pekerja dalam konflik Rusia-Ukraina, yaitu dalam perspektif Marxisme. Peran kelas pekerja dalam konflik Rusia-Ukraina yaitu pertama ada korban utama, yang dimana korban utama ini dimobilisasi paksa, yaitu banyak pekerja, terutama dari kelas pekerja miskin yang dimobilisasi secara paksa untuk berperang. Mereka menjadi korban pertama dari konflik ini. Lalu ada kondisi kerja buruk, yaitu industri militer yang meningkat akibat konflik seringkali diiringi dengan kondisi kerja yang buruk dan upah yang rendah bagi pekerja. Terakhir ada pengungsi, bagi korban utama, yaitu jutaan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat konflik, termasuk banyak pekerja yang kehilangan mata pencaharian. Lalu potensi untuk perubahan. Untuk kelas pekerja itu ada kesadaran kelas, yaitu konflik seringkali meningkatkan kesadaran kelas di antara pekerja. Mereka mulai menyadari eksploitasi yang mereka alami dan mencari cara untuk melawan. Lalu ada solidaritas internasional. Gerakan buruh internasional dapat memainkan peran penting dalam memberikan dukungan kepada pekerja di kedua negara yang berkonflik. Lalu ada alternatif terhadap kapitalisme. Konflik ini dapat memicu diskusi tentang alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan demokratis, di mana kebutuhan pekerja ditempatkan di atas keuntungan kelas penguasa. Mungkin bisa Ya, dilanjutkan baik. oleh Akan saya lanjutkan oleh saya sendiri, Eni Zaki, yang dimana melanjutkan dari apa yang dibicarakan oleh Valen tadi. Kelas pekerja memiliki peran dalam konflik Rusia-Ukraina, yang dimana kita ambil dari perspektif Marxisme ini tadi. Di sini juga menyebabkan adanya manipulasi oleh kekuasaan. Ya, ini apa? Yaitu dari manipulasi kekuasaan dari segi nasionalisme dan perpecahan kelas. Dari segi nasionalisme, terdapat sentimen nasionalis yang seringkali dimanfaatkan oleh negara
Untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian kelas pekerja dari masalah sosial dan ekonomi yang mendasar. Kemudian dari segi perpecahan kelas penguasa di kedua negara mungkin berusaha untuk memecah belah kelas pekerja berdasarkan identitas nasional ataupun etnis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jadi bagaimana jalannya ke depan? Kebuntuan dan konflik yang berlarut-larut, jika tidak ada resolusi politik yang jelas, konflik ini bisa berlarut-larut dalam bentuk kebuntuan militer. Dengan wilayah yang terus berganti, kendali dan korban yang terus meningkat. Situasi ini mungkin akan menyeret negara-negara lain ke dalam konflik, baik melalui dukungan militer atau melalui konsekuensi ekonomi dan politik. Negosiasi dan kesepakatan damai kemudian lain adalah adanya dorongan untuk negosiasi damai, yang mungkin melibatkan kompromi teritorial atau status politik tertentu bagi wilayah yang disengketakan. Namun, keberhasilan ini bergantung pada seberapa besar tekanan internasional dan kesiapan kedua belah pihak untuk berkompromi. Penguatan nasionalisme dan otoritarianisme di dalam negeri baik di Rusia maupun Ukraina. Konflik ini dapat mengarah pada penguatan nasionalisme dan kebijakan otoriter. Sekian. Baik, kita telah sampai pada kesimpulannya. Terima kasih teman-teman sudah menjelaskan sebelumnya. Pada intinya, analisis Markis memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami peran kelas pekerja dalam konflik Rusia-Ukraina. Konflik ini menunjukkan betapa pentingnya solidaritas internasional dan perjuangan kelas untuk mencapai perubahan sosial yang mendasar. Mungkin boleh ditutup oleh Pijar. Jadi sekian dari kami untuk hasil penyampaian atau presentasi yang kami lakukan saat ini. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.